Kita berdoa kepada Kaisar Langit, Bodhisattva Guanyin dan Buddha Tathagata untuk perlindungan, agar Tuan Besar saya bisa segera pulih. Tuan Besar si kakek si Ting Juan. Jika Anda terlalu sibuk, mengirim bidadari untuk menyelamatkannya juga bisa. Berdiri. Menyingkirlah. Ketua Si. Ya Tuhan, benar-benar ada seseorang. Siapa? Maaf, Siapa kau? Kenapa? Bagaimana kau bisa jatuh dari langit? apakah kau yakin ingin menginterogasiku terlebih dahulu? Dalam 1 jam lagi, orang tua ini tidak akan bisa diselamatkan. Kau. Kakek. Orang tua ini adalah Gu pemakan jantung. Jenis racun ini sangat berbahaya. Namun, untungnya kau bertemu denganku hari ini. Dengan inti ilahiku, aku memanggil api merah Phoenix. Membersihkan 10 penjuru dari kotoran. Semoga semua kejahatan musnah. Kakek Anda sudah sadar. Saya baik-baik saja, saya merasa. Saya telah hidup kembali. Itu luar biasa. Saya si Ting Chuan dari keluarga Si di ibu kota. Terima kasih Nona karena telah mengulurkan tangan dan menyelamatkan kakek saya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda Nona, agar kami bisa membalas budi penyelamat hidup Anda? Namaku Baining. Tabib tugas suci selamatkan orang. Tidak perlu ada imbalan. Sebutkan saja permintaan Anda, tidak peduli apapun itu. Saya akan menyetujuinya. Sebenarnya ada sesuatu yang menggangguku, dan aku butuh bantuan untuk itu. Aku harus mencari seseorang untuk dinikahi. Mengapa kau tidak menawarkan dirimu untuk menikah? Saya minta maaf. Aku. Anak muda zaman sekarang, mengapa mereka begitu tertutup? Saya setuju dengan pernikahan ini. Kakek. Tolong berhenti membuat masalah. Nona Baining, kakek saya hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Ini adalah cincin giok mendalam 1000 tahun. Saya memberikannya kepada Anda hari ini. Anggaplah ini sebagai balasan kepada Nona Baining atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa. Benar-benar tidak perlu. Cincinmu ini, mengapa aku tidak bisa melepasnya? Ini adalah takdir. Meskipun aku sudah. Tapi, siapa yang bilang padaku Baining terlahir sebagai orang yang serakah dan penuh nafsu? Aku setuju, Baining. Omong kosong apa yang kau lakukan sekarang? Cepat turun dari gunung untuk bertunangan dengan tuan muda tertua keluarga Xiao. Aku tidak akan bicara lagi. Aku harus bergegas pulang untuk pertunanganku. Keluarga Bai. Hanya ada satu keluarga bernama Bai di seluruh kota ini. Li Si. Atur sekelompok orang. Bawa hadiah 1 miliar ke keluarga Bai. Anggaplah itu sebagai balasan atas kebaikan mereka menyelamatkan nyawa. Baik. Ting Chuan. Hadiah 1 miliar ini. Bagaimana mungkin cukup? Ting Chuan, taktik telah menyukai cucu menantu ini. Kakek. Saya rasa, segera ubah menjadi mahar 10 miliar. Dan minta kepala pelayan Li antar dia ke keluarga Bai. Kau juga pergilah ke keluarga Bai. Dan bawa cucu menantu saya kembali untuk segera menikah dengan saya. Jika tidak, jangan repot-repot kembali menemui saya. Kakek. Dia sudah akan bertunangan.
Lalu, mengapa Anda tidak pergi dan mengacaukan pernikahannya? Wow, itu benar-benar terlihat indah. Kudengar harganya lebih dari 3 juta. Bai Zero saudara perempuan Bai Ning. Jairo, Yuyu sahabat Bai Zero. tuan muda tertua keluarga Xiao, benar-benar baik padamu. Daesung sahabat Bai Zero. Keluarga Xiao adalah keluarga paling bergengsi Hai Cheng. Melia sahabat Bai Zero. Saat waktunya tiba, jangan sampai kau melupakan kami. Benar sekali. Siapa yang baru saja bilang, dari mana datangnya gadis kampung ini? Berpakaian aneh sekali. Jika kau masih sayang nyawa, segeranya dari sini. Jika kau berani membuat masalah di pesta ulang tahun Jairo, kami pasti tidak akan membiarkanmu. Aku datang untuk mengambil kembali surat nikah dan menikah. Kau gelandangan miskin. Siapa yang rencananya akan kau nikahi? Aku ingat surat nikah itu. Ditulis untuk seseorang bernama Xiao Qingshu. Orang yang seharusnya menikah dengan kakak Qingshu jelas adalah aku. Jika ingatanku benar, aku adalah putri kandung keluarga Bai. Jika Bei Huaqiang tidak mengganti marganya dan menikah ke dalam keluarga Bai, dari mana kau mendapatkan kekayaanmu? Surat nikah antara keluarga Bai dan Xiao ditetapkan oleh kakek dari pihak ibuku saat beliau masih hidup. Akulah yang bertunangan dengan keluarga Xiao. Ibumu dan kakek dari pihak ibumu adalah orang-orang yang berumur pendek. Kau dibuang ke gunung saat berumur 2 tahun. Apa yang membuatmu merasa layak menjadi nona muda keluarga Bai? Kau berani memukulku. Mulutmu bengkok dan kurang ajar. Aku hanya meluruskannya untukmu. Mari kita lihat, apakah kau berani tidak menghormati ibu dan kakekku lagi? Kau menginginkan surat perjanjian nikah itu? Tidak mungkin. Bahkan jika ada nama di surat perjanjian nikah itu tertulis sebagai Bai Jairo. Awalnya, aku berencana untuk membatalkan pertunangan karena kau begitu sombong dan angkuh. Maka aku hanya bisa. Tuan muda sih, dalam hidup ini kita ditakdirkan, tapi tidak berjodoh. Aku hanya bisa mengecewakanmu. Pernikahan ini, aku telah memutuskan. Aku akan pergi ke keluarga Xiao sekarang juga untuk mencari tuan muda Xiao. Bahkan jika kau punya surat perjanjian nikah, apa bedanya? Tuan muda tertua keluarga Xiao mungkin tertarik pada orang sepertimu. Aku ingin melihat, apakah tuan muda Xiao akan menikahi jalang sepertimu? Atau menikahi putriku putri? Keluarga Bai ini. Tunggu saja, kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Qingshu putra sulung keluarga Xiao. Siapa itu? Siapa yang berani menindas tunanganku? Kakak Qingshu, kau akhirnya datang. Gadis kampung inilah yang bersikeras dia punya pertunangan denganmu dan ingin menikah denganmu. Kau adalah Xiao Qingshu, aku Bai Ning, dan aku di sini untuk menikahimu. Karena kau sudah di sini, mari kita segera menikah. Setelah menikah, aku masih harus naik ke gunung untuk berkultivasi dan memasak. Dari mana? Orang kampung dari pelosok gunung ini. Berasal kau ingin bertunangan denganku. Apa maksudmu? Itu artinya, kau tidak mengakui pertunangan di antara kita. Tuan muda Zhao akan menikahi Jairo dari keluarga kami. Tidak sepertimu, yang lahir tapi tidak dibesarkan dengan benar. Kualifikasi apa kau miliki bandingkan dirimu dengan putriku? Kau si burung liar dari desa pegunungan. Apakah kau layak bertunangan denganku? Aku jijik. Baiklah, pernikahan ini, aku tidak ingin melanjutkannya sejak awal. Tapi kau benar-benar menyebalkan. Jika aku tidak memukulmu, hati Daoku akan tidak stabil. Oke, kau ingin stabilitas. Kemarilah biar aku menstabilkanmu sedikit. Kemari. Kakak Qingshu. Sekarang, hati Daoku sudah stabil. Bai Ning, omong kosong apa yang kau lakukan sekarang? Menggunakan sihir abadi secara sembarangan setelah turun gunung. Waspadalah terhadap pembalasan surgawi. Bai Ning, dia adalah pebisnis kekaisaran Hai Cheng. Kau menyinggungnya, sama saja dengan menyinggung seluruh Hai Cheng. Aku tidak peduli siapa dia. Entah dia manusia atau anjing, dia pantas dipukul. Hai Cheng ini adalah wilayahku. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat penguburan. Beri dia pelajaran yang bagus untukku. Karena kau tidak masuk akal, maka aku juga tahu sedikit tentang seni bela diri. Seni bela diri. Aku akan memberimu seni bela diri. Tahu sedikit. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya tahu sedikit. Dia adalah hadiah untukmu sekarang. Aku ingin melihat, setelah pria selesai bermain dengannya, bagaimana kau masih bisa kakak Qingshu bersaing denganku. Keluarga si dari ibu kota. Mahar 10 miliar telah tiba. Apa? Apel.
keluarga Si dari ibu kota, untuk melamar putri keluarga Bai. Mereka secara khusus memberikan mahar sebesar 10 miliar. Terimalah. Silakan lewat sini. Maksudmu? Keluarga saya keluarga aristokrat terkemuka di ibu kota. Apakah keluarga saya datang untuk melamar putriku? Tentu saja ini dari tuan besar kami, si Ting Chuan. Apakah itu orang yang kekayaannya ratusan miliar, yang di seluruh Waguo adalah Sei Ting Chuan yang bisa mendominasi segalanya? Mengapa dia ingin menikah denganku? Ketua Si hanya mengatakan, beliau menginstruksikan kami untuk membawa mahar 10 miliar untuk melamar putri keluarga Bai. Minggu lalu aku pergi menghadiri perjamuan keluarga Sai. Mungkinkah Ketua Sai sudah memiliki perasaan padaku saat itu? Pasti itu kau. Ketua Si, sedang dalam perjalanan ke sini. Mohon tunggu sebentar Nona Bai. Kalau begitu aku akan menunggunya datang. Benar, karena mahar sudah diserahkan. Saya akan kembali sekarang untuk melapor. Baiklah. Hati-hati di jalan. Seperti yang diharapkan dari putriku. Hanya dengan satu kesempatan, kau berhasil membuat kepala keluarga aristokrat teratas menyukaimu. Dengan dukungan keluarga Si, keluarga Bai kita di Hai Cheng akan segera mencapai puncak. Baining, kau bisa iri saja. Ketua Sai akan menikah denganku. Kau gadis kampung dari gunung. Kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Aku tentu tidak bisa dibandingkan denganmu. Satu saat kau ingin menikahi orang ini, ada kalanya kau ingin menikahi orang lain. Wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Kau. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Bukankah seharusnya Bai Shiro yang menikah denganku? Tuan muda Zhao. Zaman sudah berubah. Sekarang yang menawarkan mahar 10 miliar untuk menikahi Jairo kami tidak lain adalah keluarga Sai dari ibu kota. Jika keluarga Zhao mau membandingkan diri dengan keluarga Sai, kalian bahkan tidak sebanding dengan satu jari pun. Tentu saja kami tidak akan menikahimu. Demi keluarga Si, kau berniat menyinggungku begitu. Bai Shiro, bukankah kau bilang bahwa kau hanya mencintaiku? Tuan muda Zhao, ibuku benar. Keluarga Sai lah yang ingin menikah denganku. Mereka menyiapkan mahar 10 miliar. Bagaimana kalau begini? Kau juga menawarkan 10 miliar. Jika tidak, aku hanya bisa memilih keluarga Sai. Hari ini keluarga Baimu harus memberiku penjelasan. Tuan muda Zhao, ada seseorang yang bersedia menikahimu. Dia juga anggota keluarga Bai. Terima saja dan nikahi dia. Seluruh keluargamu benar-benar bodoh dan jahat. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu, berubah-ubah pendirian. Lagi pula aku akan menikah dengan keluarga Sai. Jadi aku akan membiarkanmu menikah dengan keluarga Zhao. Kau seharusnya berlutut dan berterima kasih padaku. Apakah kau yakin bahwa orang yang dinikahi si Ting Chuan adalah kau? Mereka terus mengatakan bahwa dia akan menikahi putri keluarga Bai. Satu-satunya putri keluarga Bai adalah aku. Mungkinkah itu kau? Ketua Si telah tiba. Ketua Sai datang secara pribadi untuk menikahiku. Apa yang terjadi? Siapa yang baru saja Anda katakan menyebabkan masalah? Ketua Si, saya tunangannya Xiao Qingshu. Baru saja wanita ini membuat keributan di sini. Saya akan segera membawanya pergi. Dasar wanita jalang, kau telah menyinggung Yama hidup dari ibu kota. Hari ini, kau tidak akan lolos begitu saja. Tangkap dia untukku. Ya, tepat sekali. Dia harus ditangkap. Biarkan dia menyaksikan. Kekuatan keluarga berpengaruh. Ketua Sai, Kau salah tangkap orang bukan. Orang yang membuat keributan adalah dia. tepat sekali. Anda salah orang tuan. Kau. Sebenarnya kau ini apa? Apakah kau layak menggunakan mulut kotormu untuk menghinanya? Kedua tamparan itu cukup simetris. Ketua Sai, aku adalah putri keluarga Bai. Bai Jairo, akulah orang yang seharusnya kau nikahi. Kau pasti salah paham. Ibuku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau benar-benar tahu cara memuji dirimu sendiri, bukan? Orang yang kunikahi hari ini bukanlah kau. Hari ini aku menikahinya.
Ketua Sai, Anda tidak sedang bercanda kan? Dia hanyalah gadis yang turun dari gunung. Gadis kampung. Bagaimana mungkin dia layak untuk menikah dengan Anda? Baik Ketua Sai, bukankah tadi kepala pelayan Li membawa seserahan senilai puluhan miliar dan berkata, kau akan menikahi putri keluarga Bai? Akulah putri keluarga Bai. Jika kau ingin menikah, kau harus menikahi putri bangsawan Bai Shiro. Apakah kalian semua mencoba mendikte urusanku? Kami tidak berani. Tidak. Ketua Si. Mereka benar. Jika ingin menikah, kau harus menikahi putri keluarga Bai. Dan putri keluarga Bai. Bukankah itu Bai Shiro? Dia adalah orang dengan asal-usul bangsawan. Burung phoenix di atas dahan. Yang satu ini hanyalah burung pegar liar. Biarkan aku saja yang membawanya pergi dengan enggan. Sebenarnya kau ini apa? Apakah kau juga memenuhi syarat untuk membawanya pergi? Aku memiliki surat perjanjian nikah dengannya. Tunggu. Surat nikah antara aku dan keluarga Xiao. Bai Shiro rebut dariku sejak awal. Saat aku melihatmu adalah tipe orang yang akan mengingkari pernikahan. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Aku baru saja akan pergi. Jangan memfitnahku. Membatalkan pernikahan. Kau benar-benar punya mata tapi gagal mengenali harta karun. Sayang sekali mata di wajah kalian. Baiklah, karena kau telah membatalkan kontrak pernikahan, maka hari ini aku secara resmi melamarmu. Lamaran. Lamaran. Nona Baining. Hari ini aku secara resmi melamarmu. Apakah kau bersedia menjadi tunanganku? Sungguh sulit dipercaya. Ketua Si benar-benar menjatuhkan pilihannya pada dia. Aku harus segera menyampaikan berita ini kepada Tuan Besar. Kau melakukannya lagi. Kakek dan aku hanya bercanda. Kurasa begitu. Aku belum sepenuhnya siap hari ini. Kalau begitu, tunggu beberapa hari sampai aku siap. Aku pasti akan memuaskanmu. Mataku tidak buta kan? Ketua Sai yang merupakan taipan papan atas ini justru melamar gadis kampung ini dan bahkan ditolak. Bagaimana mungkin? Ketua Sai, kau dan aku adalah pasangan yang setara. Kau seharusnya menikah denganku. Bagaimana mungkin kau merendahkan diri untuk melamar wanita miskin ini? Ketua Si, apakah Anda melakukan kesalahan? Diam. Baining adalah penyelamat nyawa keluarga Siku. Apel. Ini. Bagaimana dia orang gunung, gadis kampung, bisa menjadi penyelamat nyawa keluarga Si? Tepat sekali. Bukankah ada semacam kesalahpahaman di sini? Apakah Anda salah orang? Apakah kau mencoba terus mendikte apa yang harus kulakukan? Kami tidak berani. Biar ku ingatkan kau, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Sebaiknya kau berhenti membuang-buang uang di sini. Baiklah, karena Baining sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Bai. Batalkan mahar 10 miliar untuk keluarga Bai. Ya. Batalkan. Tidak. Bagaimana bisa Anda melakukan itu? Ketua Si. Mahar 10 miliar itu ditujukan untuknya. Kalau tidak, jika bukan karena Baining, apakah menurutmu keluarga Baimu saja layak menerima mahar 10 miliar dari keluarga Siku? Mustahil. Tidak. Bukankah Anda bilang bahwa Ketua Sai jatuh cinta pada pandangan pertama? Apa ini? Cinta pada pandangan pertama. Maaf. Mataku belum buta. Keluarga Bai benar-benar tamat. Bagaimana mungkin? Baining si jalang itu, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Orang yang jelas-jelas ingin dinikahi Ketua Sai adalah aku. Jaga mulutmu. Blokir keluarga Xiao dan rantai modal keluarga Bai. Mulai sekarang, aku akan membuat mereka lenyap sepenuhnya. Ya. Segera blokir rantai modal keluarga Bai dan keluarga Xiao. Apel. Rantai modal perusahaan terputus. Ketua Si. Mohon ampuni kami, oke. Cepat minta maaf kepada Nona Baining. Itu, Ketua Sai, Baining, semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku salah atas apa yang kulakukan. Aku mohon maafkan aku. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Wajah itu berubah lebih cepat daripada membalik buku. Baining. Aku salah paham padamu.
Aku minta maaf. Dan aku juga. Aku bodoh. Aku sombong. Aku benar-benar bodoh. Cukup. Jangan coba-coba trik itu padaku. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Aku punya urusan. Jadi aku akan pergi sekarang. Ketua Si. Siapa yang tidak punya otak? Di belakangku, menggerutu tentang bibi besarmu. And narrated by M Media. Nona Baining, terima kasih. Karena telah menyelamatkan nyawa saya. Tidak. Kakek tolong jangan terlalu formal. Kau bisa memanggilku Bening mulai sekarang. Baimin, Nona Baining. Kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa. Saya si Ting Chuan tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan apapun permintaan Anda, selama saya bisa memenuhinya, saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Itu hanya usaha kecil. Lagi pula kau punya cucu yang begitu baik. Tuan Tua Si, hidupmu tidak ditakdirkan untuk berakhir. Baimin, lihatlah. Bisakah kau mempertimbangkan cucu saya? Bukan hanya cucu saya yang kaya, tetapi juga dia mewarisi sifat bucin dari leluhur kita. Karena kita harus membalas budi ini, kenapa kita tidak membiarkan dia melamar Anda? Baimin, jika Anda setuju, bukan hanya cucu saya yang akan melamar Anda, tetapi juga seluruh aset keluarga si kita bisa dijadikan sebagai mahar. Semuanya diberikan kepada Anda. Kakek. Apakah Anda mencoba membungkus saya? Dan menjual saya? Ini bisa dipinang oleh Baiming. Adalah keberuntungan Anda. Cobalah untuk lebih bersemangat, Alpi. Lihatlah betapa tuanya saya. Kapan saya bisa meniman cicit? Kakek. Ini. Buah yang dipetik paksa tidak akan manis. Buah yang dipetik paksa tetap bisa melepas dahaga. Baiklah kakek, hari sudah larut. Saya akan mengantar Anda kembali ke kamar untuk beristirahat. Pergilah. Saya akan pergi sendiri. Keluarga baik. Sekarang lihatlah ini. Semuanya sudah hilang. Apakah kalian anggota keluarga Bai sudah puas? Kakak Qingxiu, aku tadi hanya berpura-pura. Hanya engkau yang bertahta di hatiku. Kita telah menyinggung keluarga Si. Keluarga Bai dan Xiao sudah tamat. Halo ayah. Apa yang kau katakan? Tuan Besar Si sedang sakit kritis. Ketua Si sedang berada di Gunung Fangming. Mencari tabib dewa. Jadi begitu rupanya. Orang itu sama sekali bukan Ketua Si. Dia palsu. Tuan Muda Zhao, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Benar sekali. Ayahku baru saja memberitahuku. Tuan Besar Si sedang sakit kritis. Si Ting Chuan saat ini berada di Gunung Fangming mencari tabib dewa. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini? Lebih tidak mungkin lagi baginya untuk memberikan mahar 10 miliar. Tepat sekali. Tuan Muda Zhao, kau benar. Kau benar-benar sangat cerdas. Aku tahu itu. Mening itu hanyalah sampah kampung. Bagaimana mungkin dia bisa terlibat dengan keluarga Sai? Tapi jika dia palsu, rantai modal perusahaan kita telah terputus. Mungkinkah? Mungkinkah ini kebetulan? Ya, itu pasti kebetulan. Tidak. Aku menduga. Keluarga Si mengetahui bahwa Bainin membawa seseorang untuk menyamar sebagai si Ting Chuan. Lalu bagaimana keluarga Bai dan Xiao yang hadir di sini bisa lolos The tanpa film was cedera? translated and narrated by M Media. Saya mengerti. Jika kita harus menyalahkan seseorang, kita harus menyalahkan Bai Ningyang, pembawa sial itu. Tepat sekali. Seharusnya aku mencekiknya sampai mati sejak awal.
Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebenarnya mudah untuk menanganinya. Tuan muda kedua dari keluarga Si memiliki hubungan pribadi yang dekat denganku. Dengan perkenalannya, selama aku menemukan tim medis barat papan atas untuk mengobati Tuan Besar Si. Bukankah aku akan menjadi dermawan keluarga Si? Itu bagus. Dengan ini semua masalah akan segera terselesaikan. Kakak Qingxiu, kau memang yang paling mampu. Tadi saat kau hendak menikah dengan ketua Si palsu itu, kau tidak bicara begitu. Kakak Qingxiu, aku salah. Karena orang itu bukanlah ketua saya yang asli. Maka pertunangan kita harus tetap seperti semula. Aku juga terpaksa melakukannya. Kali ini, tolong bantu keluarga Bai. Kau benar-benar membalikkan wajahmu. Lebih cepat daripada membalik halaman buku. Kau ingin aku membantumu. Memohonlah padaku. Kakak Qingxiu, aku mohon padamu. Kau harus percaya padaku. Di hatiku. Sungguh hanya ada kau. Aku tadi juga tertipu. Tolong maafkan aku. Kau ingin aku memaafkanmu. Itu tergantung bagaimana kau melayaniku malam ini. Setelah aku menikahi ketua saya yang asli, aku pasti akan menendang babi ini. Pergi. Bai Ning, tunggu saja pembalasanku. Satu-satunya yang bisa menikahi ketua saya adalah aku. Nona Bai Ning. Hari ini, apa yang dikatakan kakak saya hanyalah lelucon. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Tuan guruku bilang, aku harus tunangan untuk lewati kesengsaraan Phoenix Merah. Mengganti orangnya seharusnya tidak masalah kan? Lagi pula itu hanya pertunangan. Apa yang Anda katakan? Aku ingin meminta bantuanmu. Oke, Nona Bai Ning. Selama Anda memintanya, saya pasti akan melakukannya. Kita. Bertunangan. Apa? Bertunangan. Nona Bai Ning, saya baru saja. Saya minta maaf. Maafkan aku. Apakah kau baik-baik saja? Saya tidak. Saya baik-baik saja. Nona Bai Ning. Saya tidak menyangka kekuatan Anda cukup luar biasa. Hidup di gunung, aku terbiasa memotong kayu dan memasak. Kekuatanku memang lebih besar daripada gadis kota. Lagi pula, jika aku tidak kuat, bagaimana aku bisa memasak? Setiap tungku alkimia di gunung bisa kuangkat. Nona Bai Ning, saya tidak menyadari Anda menderita begitu banyak kesulitan di gunung. Jangan khawatir. Mulai sekarang permintaan apapun yang Anda buat, selama saya bisa memenuhinya, saya akan memuaskan Anda. Sebenarnya, hidupku cukup menyenangkan di gunung. Nona Bai Ning, saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda selama Anda memiliki permintaan nanti. Jangan ragu untuk menyampaikannya. Kau, bagaimana bisa kau lebih sederhana dan polos daripada aku yang baru turun dari gunung? Tunggu sebentar. Itu tadi. Itu bukan ciuman pertamamu kan? Sebenarnya, itu The film adalah was ciuman pertamaku translated juga. and narrated by M Media. Awas. Nah, jangan bertindak gegabah. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, saya akan memastikan kalian semua mati tanpa tempat penguburan. Dia ada di tanganku. Jika kau tidak setuju, dia tidak akan hidup. Tanganmu gemetar sekali. Seolah kau seorang pemabuk. Bagaimana kalau aku melakukan akupuntur sekarang untuk mengobatimu? Kurang ajar. Lepaskan dia. Saya akan menjadi sanderanya. Anda bisa melepaskannya sekarang bukan? Selain Tuan dan kakak-kakak seperguruan.
Tidak ada yang pernah begitu baik padaku. Naif. Kau Hari ini, kalian berdua harus mati hari ini. tidak tahu malu. Jika kita benar-benar mati, apakah kau masih akan mengingatku? Jangan katakan hal bodoh seperti itu. Kita akan baik-baik saja. Lalu, bagaimana jika Sangat membosankan. Kalian semua harus mati. apakah kau ingin mencoba juga? Selesai. Menghadapi orang-orang seperti ini, aku bisa menanganinya dengan mudah. Awalnya saya mau jadi pahlawan selamatkan kecantikan. Tapi saya tidak menyangka. Tuan guruku memberitahuku bahwa gadis harus lebih sering bertarung dan membunuh. Dengan cara ini, mereka bisa melindungi diri dengan baik. Guru Anda benar-benar orang yang eksentrik. Dia hanya orang tua yang nakal. Iya, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tuan tua sih tidak sakit parah. Dia menderita racun yang mematikan. Itulah sebabnya organ tubuhnya gagal berfungsi. Maksud Anda? Paman kedua saya yang meracuninya. Seharusnya begitu. Para pembunuh tadi juga dikirim olehnya. Juga, Ye Jing yang dibawa Xiao Qingshu itu sangat aneh. Saya akan menemani Anda kali ini. Saya ingin melihat dengan tepat apa yang direncanakan. Paman kedua saya yang tersayang. Saya sudah meminta Li Shi untuk menyiapkan kamar tamu. Anda sebaiknya menginap di sini malam ini. Itu juga bisa. Silakan lewat sini. Nona Bai, silakan beristirahat di sini malam ini. Halo, kakak seperguruan. Aku baik-baik saja di bawah gunung. Nona Bai sebenarnya sangat miskin, sampai-sampai dia bahkan tidak punya ponsel yang layak lagi. Apa? Kau ingin memberiku 100 miliar untuk menghajar penjahat? Guru berkata bahwa kau harus di dunia sekuler, menghamburkan uang seperti debu, dan menjalani hidup sebagai taipan yang saleh. Jika ada yang menindasmu, hantam saja mereka langsung dengan uang. Kakak seperguruan, aku berencana untuk kembali dan memasak untuk kalian semua dalam beberapa hari. Aku takut kau tidak akan terbiasa dengan hidup tanpa aku di sini. Apel, adik junior, itu kakak senior. Proyek farmasi sains di grup Fengmin masih membutuhkan bimbinganmu. Bagaimana kalau kau membantuku? Kakak seperguruan, kau benar-benar merepotkan. Terima kasih banyak. Kau adalah satu-satunya adik junior di sekte kita, cantik dan berhati baik, dengan keterampilan medis yang tak tertandingi. Kau pasti akan membantu kakak seniormu kan? Baiklah, aku akan pergi membantumu. Oke, hanya adik junior yang peduli padaku. Maka sekarang kau adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Fengmin. Kebetulan saya akan menggunakan nama grup untuk memberimu proyek 100 miliar itu. Jika kau menemui kesulitan, gunakan saja token Agung Fengmin yang kuberikan padamu waktu itu. Baiklah, aku tutup teleponnya sekarang. Sampai jumpa. Selama adik junior tidak kembali ke gunung, memberikannya grup Fengmin tidak masalah. Hari-hari memakan makanan yang mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Halo, ada apa? Apel. Pertunangan adik junior dirusak The oleh film Bai was Shiro. translated Sampah and dari keluarga narrated Xiao by itu M Media. berani menindas adik junior. Ini keterlaluan. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Asisten Shang, ketua Lu, Asisten sang asisten Lu Qingyuan. apa instruksi Anda? Siapkan pesawat segera menuju Haichen. Aku akan menemui adik juniorku. Baik. 3 hari kemudian. Saya mendengar bahwa di konferensi medis hari ini, keluarga Xiao dan paman kedua saya sama-sama hadir. Anda harus memberikan perhatian ekstra pada keselamatan. Aku tidak peduli iblis atau monster apa mereka itu. Aku akan mengirim mereka semua menemui Tuhan. Ketua Si, Aku akan masuk sendiri nanti. Jika kau punya urusan lain, pergilah duluan. Baiklah, tapi Anda tetap harus berhati-hati. Saya akan menjemput Anda nanti.
Siapa ini? Memakai pakaian compang camping ini, dan keluar seperti ini. Apa kau takut orang tidak tahu bahwa kau adalah gadis liar dari gunung? Apakah kau takut orang lain tidak tahu bahwa otakmu sudah menyusut dan mulutmu penuh dengan kotoran? Tutup mulutmu. Mengapa kau marah padanya? Seorang penipu rendahan. Berani datang ke sini hari ini. Berarti mereka memang sudah bosan hidup. Anjing siapa ini yang keluar menggonggong? Mengapa kau tidak segera mengambil tali dan menariknya kembali? Jangan sampai dia keluar dan menggigit orang sembarangan. Bainin, siapa yang kau panggil anjing? Bukankah kau baru saja mengakuinya sendiri? Kau. Baining, kau gadis kampung dari gunung. Kemampuan medis apa yang kau miliki? Orang sepertimu, apakah kau layak muncul di rumah sakit besar seperti ini dan masih ingin mengobati orang? Tepat sekali, aku rasa dia benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahatnya, mencoba melakukan penipuan pada keluarga Xiao, dan kemudian seumur hidupnya menghisap darah keluarga Xiao. Bainin, kau benar-benar menjijikan. Apakah kau harus terus menempel padaku? Biar ku beritahu, The film was dibandingkan dengan Bai translated Shiro, and narrated by M. kau bukan Media. apa-apa. Apakah kau kantong sampah? Kau sangat sombong. Aku sarankan kau minum lebih banyak air dan pergi bercermin. Dari seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang paling keras. Aku katakan padamu, aku pasti akan melakukannya hari ini, mengungkapmu di depan Tuan Tuasi. Saat itu tiba, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Sudah selesai menggonggongnya. Jika sudah selesai cepatlah pergi. Penipu, yang bersamamu di mana dia? Ada apa? Apakah kau takut? Tidak berani datang. Anjing liar dari mana ini? Berani-beraninya membentak penyelamat nyawa keluarga Si. Penipu. Kau masih berani datang. Kalian berdua adalah sepasang penipu. Tunggu sampai keluarga saya tiba nanti. Dan lihat bagaimana kalian berdua akan mati. Baining, kau benar-benar pandai bersandiwara. Apa kau pikir dengan mencari seseorang untuk berakting dan melanjutkan sandiwara ini, kau benar-benar bisa menikahi ketua Sai? Apakah kau layak? Aku sudah menginstruksikan seseorang untuk memberi tahu keluarga Si. Ketika Tuan Muda kedua Si mengetahui bahwa seseorang menyamar sebagai Tuan Tua Si, dia sangat marah. Adapun kalian semua, tunggu saja kematian kalian. Kalau begitu kita lihat saja, siapa di antara kita yang mati duluan. Jika aku jadi kau, aku akan segera melipat ekor dan pergi. Pulang sekarang juga. Lelucon macam apa ini? Ini wilayah keluarga Xiao. Ketua Lu dari grup Feng Ming akan segera menandatangani kontrak dengan keluarga Xiao-ku. Bukankah kau ingin memukulku? Ayo pukul aku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau sendiri yang mencari mati bukan? Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Keluarga Xiao-ku akan bekerja sama dengan grup Feng Ming. Ingin memukulku? Ayo pukul aku. Silakan. Kau. Permintaan seperti miliknya. Belum pernah kulihat seumur hidupku. Semuanya dengarkan. Dia sendirian mencari mati. Jalan. Beraninya kau memukulku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku peringatkan kau. Jika kau berani bertindak kurang ajar lagi, lain kali akan berakhir sama. Kau berani memukulku. Aku katakan pada kalian semua sekarang. Tunggu sampai ketua Lu dari grup Feng Min tiba. Kau akan menghadapi konsekuensi berat. Baining, apa yang kau sombongkan? Sebentar lagi orang-orang dari grup Feng Ming dan anggota keluarga saya akan tiba. Kau dan ketua saya palsu ini, kalian semua akan tamat. Berisik sekali. Kau penipu. Kau berani memukulku. Jika kau berani menghina Nona Baining, aku akan menyuruh seseorang merobek mulut anjingmu sampai hancur. Aku mengerti. Kau hanya ingin anggota keluarga saya. Salah paham, dan kemudian menargetkanku kan. Tunggu sampai tuan muda kedua saya tiba sebentar lagi, untuk mengungkapmu ketua saya palsu. Kalian semua akan mati. Begitu anggota keluarga saya tiba, aku harus memanfaatkan kesempatan ini, untuk tampil baik di depan ketua saya. Dengan bakat dan kecantikanku, aku pasti bisa membuat ketua saya jatuh cinta padaku. Saat itu, aku pasti akan memberi pelajaran pada dua penipu ini. Aku datang ke konferensi medis hari ini untuk membuktikan nilai pengobatan tradisional, bukan untuk bertengkar denganmu. Cukup omong kosongnya, menyahlah dari jalanku. Apa? Aku beritahu kau, sudah terlambat. Tuan muda kedua dari keluarga saya sudah dalam perjalanan. Saat dia tiba, kalian berdua akan tamat. Sudah cukup buruk otakmu menyusut.
Tapi kau juga buta. Sungguh menyedihkan. Kau, Panjang umur. Tuan muda kedua Si sudah tiba. Tunggu saja kematianmu. Siapa yang menyamar sebagai diriku? Patriark keluarga Si. Tuan muda kedua Si. Anda datang tepat waktu. Ada orang kampung di sini. Bersama seorang penipu. Yang menyamar sebagai Anda. Tuan tua Si, Anda harus menindak mereka dengan tegas. mereka memalsukan identitas keluarga Tuan Tua Sai untuk menghancurkan reputasi keluarga Sai dan mengacaukan kerjasama dengan grup Feng Ming. Diam. Bodoh. Lihat, aku bukan The film was satu-satunya translated yang memanggilmu and idiot kan? narrated Apakah by kau M ingin Media. aku meresepkan formula untuk kalian berdua idiot untuk menambah otak kalian? Tuan muda kedua Si, mengapa Anda memukul saya? Mereka yang menyamar sebagai keluarga Si Anda adalah dua penipu itu. Yang satu ini menyamar sebagai orang yang menyembuhkan Tuan tua Si. Dan yang satu ini menyamar sebagai Anda Tuan tua Si. Benar Tuan muda kedua Sai, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia hanyalah sekadar gadis kampung dari gunung, gadis desa. Dia tahu beberapa trik penipuan. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan Tuan tua Sai? Sepertinya kau belum diberi pelajaran. Kau ingin dipukul lagi ya? Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Tuan tua Si? Belum ada kesimpulan yang dicapai. Kita butuh kompetisi untuk lihat siapa lebih unggul miliknya atau Yi Jin. Begitu hasilnya keluar, kebenaran akan terungkap. Tuan muda kedua benar. Profesor Yi Jin sudah tiba di rumah sakit sejak lama. Begitu hasilnya keluar, semua orang akan tahu bahwa pengobatan Profesor Yi Jinglan yang menyembuhkan Tuan tua Si hanya pengobatan medis modern tingkat atas yang bisa menyelamatkan orang. Pengobatan tradisional yang kau banggakan itu hanyalah penipuan dan trik murahan. Kau badut yang konyol. Kau benar-benar berani muncul di sini. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa pengobatan tradisionalmu hanyalah sampah. Sebaiknya kau kocok kepalamu dulu, agar otakmu tercampur rata, sebelum bicara denganku. Kau, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Tunggu saja. Aku suka melihatmu, terlihat tidak tahan denganku, tapi tidak bisa melenyapkanku. Jaga sopan santunmu. Kau sendiri tidak punya sopan santun. Apa yang perlu kutonton? Profesor Yi Jin, tidak perlu membuang kata-kata. Pada orang seperti ini, konferensi medis kita lebih penting. Tepat sekali, Profesor Yi Jin. Kini sudah terkenal di seluruh dunia. Begitu banyak orang ingin menemui Profesor Yi Jin, tapi bahkan tidak bisa mendapatkan jadwal. Dengan adanya konferensi medis gratis yang akan dimulai ini, tak terhitung banyaknya orang yang datang khusus untuk Profesor Yi Jin. Berbeda dengan orang kampung tertentu yang hanya tahu cara menipu dan memperdaya. Benar Profesor Yi Jing, mengapa repot-repot merendahkan diri ke level badut? Keahlian medis barat Anda diakui secara internasional. Tidak seperti beberapa orang yang hanya pandai bicara. Apa gunanya lidah tajammu itu dalam selamatkan nyawa dan sembuh penyakit? Kau tidak berguna. Membuka mulutmu hanya untuk mengatakan hal tidak berguna. Apakah kau tempat sampah? Hanya dua kata itu yang ada di kosakatamu. Kau, Mulutmu cukup tajam. Ini benar-benar perang kecerdasan melawan sekumpulan orang bodoh. Saat menjadi manusia, tidak perlu terlalu normal. Daripada membuat dirimu lelah secara mental, lebih baik menjadi gila dan membuat orang lain lelah. Bainin, sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat padaku. Aku katakan padamu, jika kau menyinggung keluarga Si, kau akan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Sakit. Lepaskan. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mati dengan cara yang lebih buruk. Kau penipu. Kau cukup sombongnya. Biar ku beritahu kalian semua. Tunggu sampai konferensi medis berakhir. Kalian semua harus mati. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Tuan Tua? Belum dijelaskan dengan jelas. Tapi kau membelanya begitu keras. Itu tidak baik. Bahkan jika hari ini tidak ada konferensi medis ini, aku akan tetap percaya bahwa Baining menyelamatkan kakek. Aku di sini untuk mendukungnya. Aku tidak di sini untuk menegakkan keadilan. Kenapa tidak? Baiklah. Aku ingin melihat, apakah pengobatan barat atau pengobatan tradisional? Siapa sebenarnya orang yang benar-benar menyelamatkan Tuan Tua? Konferensi medis dan farmasi. Informasi di tangan semua orang mengenai pasien yang secara internasional didiagnosis berada dalam kondisi vegetatif, dan tujuan konferensi medis kita hari ini adalah untuk membiarkan kalian semua melihat apakah itu dokter barat top internasional kita yang bisa membangunkannya, atau apakah penipu pengobatan tradisionalmu yang berguna. Jadi, selama dia bangun, itu sudah cukup. Benar, siapapun yang bisa membangunkannya, orang itulah pemenangnya. Aku tidak di sini untuk bersaing denganmu. Ini adalah nyawa manusia, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Pada dasarnya adalah tugas seorang tabib. Saya di sini untuk membuktikan kepadamu bahwa pengobatan tradisional juga bisa menyelamatkan nyawa. Ada apa?
Apakah kau takut? Semua orang yang hadir di sini, siapa di antara mereka yang bukan lulusan sekolah kedokteran ternama? Kau orang kampung yang bahkan tidak punya izin praktik medis. Orang kampung yang bahkan tidak punya izin praktik medis. Sebaiknya kau segera pulang dan pergi bertani saja. Jika anjing saja bisa menggonggong liar di sini, apa yang harus saya takutkan? Tempat ini tidak lebih dari sarang ular. Kau sangat sombong. Hari ini aku akan mengungkap wajah aslimu sebagai penipu. Kau sudah bicara terlalu lama. Apa rencananya? Tentu saja itu berlaku. Operasi embolisasi intervensi untuk aneurisma batang otak untuk menyembuhkan penyebab penyakit secara mendasar. Diikuti dengan injeksi, larutan nutrisi The film yang was dikembangkan oleh tim kami, translated and memungkinkan pasien narrated pulih by dengan cepat M-Media. dan bangun secara alami. Ini adalah operasi dengan tingkat kesulitan internasional yang tinggi. Kasus seperti ini secara internasional sangat jarang terjadi. Profesor Yijin berani melakukan operasi seperti itu. Benar-benar layak disebut sebagai dokter dewa top internasional. Saya tidak setuju. Pasien ini telah koma selama 54 hari. Jika operasi gagal, dia tidak akan pernah bangun lagi. Ketidaktahuan, ini adalah satu-satunya cara untuk membangunkan batang otak pasien. Selama kepala ahli bedah memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup, pasien memiliki kemungkinan tinggi untuk bangun. Itu masih belum pasti. Operasi apapun punya potensi untuk gagal. Si orang kampung, Profesor Yijin, itu adalah dokter internasional papan atas. Dia memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghakimi? Saya mengerti. Anda hanya tidak mampu membantu pasien. Jadi Anda sengaja membuat kesulitan di sini. Benarkan? Jika Anda memang tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahan Anda. Jangan menghambat pengobatan Profesor Yijing di sini. Pengobatan Profesor Yijing, seseorang yang tidak mengerti apa-apa. Gadis kampung, mengapa kau begitu sombong? Ya jika kau tidak kompeten pergi saja. Seorang wanita yang bahkan belum pernah membaca buku, lari ke sini selamatkan orang pakai pengobatan tradisional. Lelucon yang sangat besar. Siapa bilang saya tidak bisa menyelamatkan orang hanya dalam 1 jam? Saya bisa membuatnya bangun. Apa katamu? Seseorang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Gadis kampung, benar-benar tong kosong nyaring bunyinya. Profesor Yijin adalah dokter tingkat atas internasional. Kau yang datang dari gunung. Apakah kau layak mempertanyakan Profesor Yijin? Apa katamu? Kau bilang dalam 1 jam, kau bisa membangunkannya. Jangan berani-berani membuat semua orang di sini tertawa. Dengan usaha yang kau gunakan untuk menyombong, lebih baik kau cepat berlutut minta maaf semua orang. Tepat sekali. Selama kau mengakui kau salah, berlututlah di depanku sekarang dan katakan bahwa pengobatan tradisional itu sampah. Aku mungkin masih akan melepaskanmu. Bagaimana? Kita akan tahu jika kita mencobanya. Nona Baining. Berapa peluang untuk membangunkannya? 10/10. Sombong sekali. Kenapa kau tidak terbang saja ke langit? Apa kau pikir kau adalah tabib dewa? Terus saja mengoceh seperti itu. Percaya atau tidak, saya akan mengirimmu ke barat. Kau. Aku ingin melihat bagaimana kau membangunkannya. Jika dia tidak bangun, kau harus mengakui bahwa pengobatan tradisional itu sampah. Benar. Apakah itu keledai atau kuda? Mari kita bawa keluar dan buktikan. Seseorang. Dorong pasien itu ke depan. Ingat ini. Kau hanya punya waktu 1 jam. Dan jika kau tidak berhasil, kau harus meminta maaf sambil berlutut kepada semua orang yang hadir. Mulai sekarang. 1 jam. Pasien ini jatuh koma karena penyumbatan otak. Dia harus segera meminum pil pelindung otak. Setelah meminum obatnya, teknik jarum putar yang kuat diperlukan untuk menstimulasi korteks cerebral. Empat 40 menit telah berlalu. Apa kau pikir dia benar-benar bisa menyembuhkan pasien? Dia hanya bersikap misterius, menurutku. Dia hanyalah penipu yang memperdaya orang. Jika kau pikir kau bisa melakukannya, silakan. Kodok menikahi katak. Mulutmu penuh dengan omong kosong. Jalan, aku sudah lama menoleransimu. Apa kau tahu itu? Jaga mulut kotormu, jaga bicaramu. Lepaskan aku, kau penipu. Lepaskan aku. Kalian semua tunggu saja. Tunggu sebentar. Aku harus di depan ketua Si dan ketua Lu dari grup Feng Min mengungkap warna aslimu. Aku akan membuat kalian semua mati tanpa tempat penguburan. 1 jam hampir berlalu. Tapi pasien belum bangun. Kau hanyalah seorang pembohong.
Orang yang menyembuhkan tuan tua kita adalah Profesor Yijin. Kenapa kau terburu-buru? Bukankah masih ada 1 menit lagi? 1 menit. Bahkan jika kami memberimu 1 tahun lagi, kau tetap tidak bisa menyembuhkannya. 5, 4, 3. The Dua. film was translated Satu. and narrated by Dia M. benar-benar Media. bangun. Apel. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Pasin benar-benar bangun. Bagaimana tepatnya kau melakukan itu? Tentu saja dengan menggunakan pengobatan tradisional. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin pengobatan tradisional bisa mencapai tingkat ini? Ini pasti sebuah trik. Penipu ini pasti telah menyewa kaki tangan. Benar, Baining si gadis kampung itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan medis sehebat itu? Pasti mereka berdua bersekongkol untuk melakukan penipuan. Tepat sekali, Baining adalah pembawa sial yang diusir oleh keluarga baik kita. Keterampilan medis apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya mencoba untuk menutupi kebohongan itu dengan membuat kebohongan lain. Lihatlah, tindakan putus asamu itu. Benar-benar menggelikan. Paman kedua. Bukankah kau harus urus anjing keluargamu dengan benar? Diam. Bodoh. Dia bukan penipu. Dia adalah patriark keluarga si kita. Apa? Apel, bagaimana ini mungkin? Dia adalah ketua si. Dia. Bukankah dia seorang penipu? Bagaimana mungkin dia adalah ketua SAI? Kita tamat. Lalu bukankah kita? Benar sekali. Semuanya. Akulah patriark. Keluarga si yang sebenarnya. Sekarang. Apakah kau mengerti? Ketua SAI, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Anda tahu bahwa kami semua ditipu oleh Jalang Baining itu. Sebenarnya, aku selalu memiliki perasaan untukmu. Ketua si, saya hanyalah bawahan sebelumnya. Dan saya meminta maaf atas segala pelanggaran. Mohon bersikap lunak pada saya. Saya rasa, si Ting Chuan masih lebih suka penampilanmu yang arogan dan tidak terkendali sebelumnya. Kau hanyalah sampah yang dipungut oleh ketua SAI. Dia hanya mempertahankanmu karena dia merasa kau unik. Begitu dia bosan padamu, dia pasti akan membuangmu. Apa yang bisa kau banggakan? Bainin, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menempel pada ketua si, kau bisa hidup nyaman. Kau hanyalah parasit dari keluarga bangsawan. Kau adalah sampah yang keluarga Zhou saya buang. Kau bodoh. Beraninya kau menghina penyelamat keluarga si kita. Kau punya nyali yang sangat besar. Dia bukan hanya penyelamat. Keluarga si kami. Nona Baining. Dia juga calon nyonya. Keluarga si. Nyonya. Bagaimana mungkin? Kau pikir kau layak? Hei, kapan saya menjadi simpanan keluargamu? Ini situasi darurat. Kau tahu bagaimana keadaannya. Lagi pula, ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk kakek. Baiklah, baiklah. Kakek bilang bahwa hari ini aku harus mengambil segel pusaka keluarga si, yang berarti membawa seluruh keluarga si sebagai mahar untuk secara resmi melamar Nona Baining. Tuan tua benar-benar mengeluarkan segel pusaka keluarga si. Menyuruhmu melamar gadis kampung ini. Aku tidak setuju. Aku juga punya bagian di keluarga si. Mengapa semuanya harus diberikan padamu? Paman kedua, sepertinya kau sudah lama mengincar posisi patriark keluarga si, bukan? Jika tidak, mengapa kau berani meracuni kakek? Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku meracuni tuan tua? Jika tebakanku benar, malam itu, kaulah yang mengirim orang untuk membunuh Nona Baining, bukan? Kau memfitnahku. Lihat, dia panik. Buktinya sudah kuat. Tapi kau masih berani membantah. Ini pasti rekayasamu. Si Ting Chuan. Aku ini paman keduamu. Bagaimana kau bisa menjebakku seperti ini? Aku akan menemui tuan tua. Ayo. Si Ting Chuan, apa maksudmu? Kakek sudah tahu tentang masalah ini sejak lama. Kau mencoba merebut posisi patriark keluarga si. Memfitnahku adalah satu hal. Tapi beraninya kau memfitnah kakek juga. Baiklah. Hari ini, The film was aku akan translated menggunakan posisi and patriark keluarga si narrated ini by M. Media. untuk menghapus namamu dari daftar keluarga. Jangan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa dia ke penjara. Dia dilarang pergi mulai sekarang.
Jangan, aku ini paman keduamu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ini paman keduamu. Nona Baining. Semua masalah ini sudah ditangani. Kau, bisakah ikut denganku kembali ke keluarga Si sekarang? Ketua Sai, aku adalah putri sejati keluarga Bai. Hanya aku yang layak untukmu. Baining hanyalah gadis kampung dari gunung. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Anda harus memikirkan ini dengan matang. Hanya karena dia adalah penyelamat nyawa keluarga Siku. Keluarga Siku memperlakukan penyelamat nyawa dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Benar. Apa sebenarnya kau ini? Tunangan yang kau kejar dengan susah payah. Bukankah dia ada di sini? Kau wanita keji. Seluruh tubuhmu telah sepenuhnya saya gunakan. Beraninya kau mencoba menempel pada ketua Si. Itu tidak benar Ketua Sai. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Orang yang selalu kukagumi hanyalah dirimu. Mengagumiku. Apakah kau layak? Selain Baining, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi istriku. Dan juga, aku harus berterima kasih pada orang-orang tidak tahu diri ini. Jika mereka tidak sebodoh itu, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menikahi istri yang begitu sempurna? Kalian semua berulang kali menghina tunanganku. Itu sama saja dengan menghina keluarga Siku. Baining punya temperamen yang baik dan memilih untuk tidak mempedulikan kalian, tapi aku berbeda darinya. Mulai sekarang, keluarga Xiao dan Bai kalian tunggu saja sampai bangkrut. Semuanya sudah berakhir, benar-benar berakhir. Baining, beraninya kau? Jalan. Diam. Baining. Semua ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao saya. Itu semua adalah keluarga Bai dan Bai Shiro di baliknya. Bisakah Anda mengampuni keluarga Xiao kami? Sekarang kau tahu cara melempar kesalahan. Terlambat. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan jika keluarga Bai benar-benar akan bangkrut sekarang? Aku juga tidak punya solusi. Kau benar-benar luar biasa hari ini. Kali ini, akhirnya ini mungkin terjadi. Ikutlah denganku kembali ke keluarga Si. Saya luar biasa bukan? Sama-sama. Kau benar-benar hantu penasaran. Memiliki dukungan dari grup Feng Ming di belakangmu. Mereka akan segera tiba. Kita tidak perlu takut pada mereka. Tepat sekali. Keluarga Xiao kami film was sudah bermitra translated dengan grup and Feng Ming. narrated Dengan by adanya M grup Feng Ming di Media. sini, mengapa saya harus takut pada keluarga Si? Benar, seseorang dari grup Feng Ming akan segera tiba untuk tanda tangani perjanjian kerjasama dengan keluarga Xiao saya. Begitu orang-orang mereka tiba, akan kulihat apa yang bisa kau lakukan. Meskipun keluarga Si memiliki kekuatan besar di ibu kota, pendukung yang kumiliki sekarang adalah grup Feng Ming. Aku tidak takut padamu. Keluarga Saimu di depan grup Feng Ming bukanlah apa-apa. Direktur grup Feng Ming, Wang Chao tiba. Wang Chao, Direktur Grup Feng Ming. Siapa yang berani membuat keributan di rumah sakit Ranxin yang didukung oleh grup Feng Ming kami? Tuan Muda Zhao, dilihat dari nada bicara Direktur Wang, dia ada di sini untuk membantu kita. Apa kau yang memintanya datang? Wang Chao ini pernah ke keluarga Xiao sebelumnya. Mungkinkah ayah yang mengaturnya? Tentu saja. Grup Feng Ming memiliki kemitraan dengan keluarga Xiao kami. Direktur Wang pasti datang untuk mendukung kami dan menjaga kehormatan. Baining, apa kau mendengarnya? Bahkan jika kau menjual dirimu dan menempel pada keluarga Sai, apa gunanya itu? Sekarang, kita memiliki dukungan dari grup Feng Ming. Bahkan jika keluarga Sai mendukungmu, apa bedanya? Mungkinkah keluarga Sai-nya lebih kuat daripada
Grup Feng Ming. Bagaimana kau begitu yakin? Dia di sini untuk membantu Xiao Qingshu. Jika dia tidak di sini untuk membantu kakak Qingshu, apakah dia di sini untuk membantumu? Lihatlah dirimu sendiri. Apa statusmu? Apakah kau bahkan layak bergaul dengan grup Feng Ming dan terlibat dengan mereka? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menggunakan metode penipuan itu untuk menipu keluarga Sai, kau bisa berpuas diri. Jauh di lubuk hati kau hanyalah penjahat yang tidak berharga. Jaga mulut kotormu itu. Jika saya jadi kau seharusnya saat memohon ampun tadi, melipat ekormu dan pulang ke rumah. Daripada terus berada di sini. Seperti kodok yang melompat-lompat. Aku melompat. Lalu kenapa? Sekarang, setelah seseorang dari grup Feng Ming ada di sini, apa kau pikir aku takut padamu? Kenapa kau tidak bertanya? Apa tujuan dia datang ke sini? Direktur Wang, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda, khusus untuk datang menemui saya. Kau ini siapa? Aku masih memberimu harga diri. Aku datang hari ini untuk mengumumkan mitra penandatangan untuk kontrak 100 miliar, grup Feng Ming kami. Dia membawa kontrak 100 miliar ini ke rumah sakit Rensin ini. Dia berniat tanda tangan kontrak keluarga Xiao. Jangan khawatir, dia salah satu dari kita. Kakak senior berkata, dia membiarkan saya untuk sementara menjabat sebagai penanggung jawab grup Feng Ming. Dia minta kirim proyek 100 miliar. Pasti dia orangnya. Permisi Direktur Wang. Siapa mitra kerja sama hari ini? Kontrak 100 miliar itu, mitranya adalah keluarga Xiao. Kontrak 100 miliar. Apa katamu? Apa kau belum paham? Itu adalah keluarga Xiao, kantor pusat grup kami. Secara pribadi membuat keputusan ini. Apa kau melihat itu? Grup Feng Ming ini akan mendukung keluarga Xiao saya. Apa arti keluarga Simu dibandingkan dengan grup Feng Ming? Tuan Muda Zhao, sekarang, dengan dukungan grup Feng Ming, keluarga Xiao pasti akan melompat menjadi keluarga bangsawan teratas di Waguo. Baining, kau telah menyinggung grup Feng Ming. Itu sama saja dengan menjadikan seluruh ibu kota sebagai musuh. Menjadi musuh seluruh keluarga bangsawan Waguo. Semua orang berhak menghukummu. Mulai sekarang di seluruh tanah Waguo, tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri. Baining, mengingat hubungan masa lalu antara keluarga Bai dan keluarga Xiao saya, aku bisa menunjukkan jalan untuk bertahan hidup. Kau ingin memberi saya jalan untuk bertahan hidup. Tepat sekali. Selama kau menyerahkan token agung yang kau miliki. Dan selanjutnya, berlutut dan meminta maaf kepada Direktur Wang kami. Setelah ketua lu tiba, mungkin dia masih bisa memberimu jalan The untuk film was bertahan hidup. translated and narrated by Baining. M Media. Selama kau berlutut dan memuaskan kami. Mungkin, saat ketua lu tiba, dia mungkin masih menunjukkan belas kasihan padamu. Aku mewakili grup Feng Ming dan memerintahkanmu untuk berlutut. Jika kau berlutut dan meminta maaf padaku, aku bisa mengampuni nyawa anjingmu. Apakah ada orang normal di sini? Jika orang mati otak bisa terbang, tempat ini akan menjadi bandara. Kalian semua adalah orang gila. Kau menolak minuman kehormatan dan memilih minuman hukuman. Penjaga, tahan dia, buat dia bersujud dan mengakui kesalahannya. Kalian semua pergi. Rumah sakit Rensin adalah wilayah keluarga Xiao. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Nona Baining, tenanglah. Selama aku ada di sini, tidak akan ada yang berani merundungmu. Ini adalah pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Akhirnya, saya bisa menyaksikannya. Jangan pergi, pertunjukan bagusnya masih akan datang. Apa? Berhenti segera kalian semua. Ketua Lu, Kepala Global Group Feng Ming. Ketua Lu, kehadiran Anda kehormatan maaf kegagalan sambut. Mohon berbelas kasih. Ketua Lu, Anda datang di waktu yang tepat. Ini adalah orangnya yang mencuri token agung grup kami. Bodoh. Apakah kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Sesuatu milik grup Feng Ming. Tidak ada yang bisa mencuri atau menyalahgunakannya. Ketua Lu, tolong redam kemarahan Anda. Semua yang dikatakan Direktur Wang adalah benar. Dan siapa kau? Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Ketua Lu, Nona Baining adalah penyelamat nyawa keluarga Si. Dan juga calon nyonya besar keluarga Si.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Keluarga Si. Di depanku. Mereka bukan apa-apa. Lu King Yuan, kau tidak diizinkan berbicara kepadanya seperti itu. Baining, itu kau. Bagaimana bisa kau berbicara pada ketua lu seperti itu? Sudah cukup buruk kau menyinggung banyak keluarga terkemuka di Haichem. Tapi kau berani berteriak pada grup Fengming. Kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter mati. Tampar dia. Ya, tampar dia. Orang dengan mulut kotor seperti itu pantas dipukuli. Beraninya kau mengancam adik perempuanku. Memukulmu saja sudah terlalu ringan. Jika kau berani mengganggunya lagi, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Adik junior. Baining sebenarnya adik junior ketua lu. Bagaimana ini mungkin? Adik perempuanku. Kakak senior sangat merindukanmu. Baiklah. Sudah cukup kakak senior. Ada banyak orang di sini. Siapa dia bagimu? Kau benar-benar membentakku demi dia. Hatiku sangat sakit. Mungkinkah hati Baining tidak lagi menyimpan kakak senior? Dia adalah Saya si Ting Chuan dari keluarga Si di ibu kota. Baru saja. Saya melamar Nona Baining. Apa hubungan kalian? Tentu saja kami sudah bertunangan. Adik perempuanku, kau memang menarik banyak pengagum. hentikan omong kosong itu. Mari kita bicarakan urusan utama terlebih dahulu. Dengar baik-baik, Baining adalah adik perempuanku King Yuan. Jika ada yang berani memprovokasinya, mereka memprovokasi grup Fengmengku. Ini benar-benar nyata. Baining adalah adik junior ketua lu, grup Fengming. Kepala keluarga saya adalah tunangannya. Nona Bai, saya buta. Saya gagal mengenali Gunung Tai. Mohon dengan kebesaran hati Anda abaikan kesalahan orang kecil ini. Mohon maafkan saya. Kau menyinggung adik perempuanku, dan kau masih berharap aku mengampunimu. Terlebih lagi kau punya keberanian yang luar biasa. Kau benar-benar secara pribadi menyerahkan kontrak senilai ratusan miliar kepada keluarga Xiao. Kau pengkhianat. Kematian pun terlalu baik untukmu. Ketua Lu ini kesalahpahaman. Saya sungguh bertobat kepada Anda kali ini. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Sebaiknya kau pergi bertobat kepada Tuhan saja. Mulai sekarang, kau dipecat dari grup Fengming dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Aku ingin kau tidak punya tempat di seluruh Haichem. Tidak. Seluruh gua. Di mana kau bisa berdiri lagi? Tidak, ketua Lu, mohon. Beri aku satu kesempatan lagi, penjaga. Seret dia keluar dari sini. Ketua Lu, mengenai masalah tadi tentang adik junior Anda, itu semua adalah ulah Wang Chao. Dia merencanakannya sendiri. Dengan keluarga Xiao saya, tidak ada hubungannya. Keluarga Xiao benar-benar tidak tahu diri. Pengkhianat. Mereka merobek surat perjanjian nikah. Dan terlebih lagi di perjamuan pertunangan, mereka menggunakan uang untuk mempermalukan adik junior saya. Apa kau pikir semua ini tidak saya ketahui? Baining, lihat. Kita semua keluarga. Itu dulu. Bibi yang ceroboh. Itu kesalahan kami. Kita adalah keluarga. Kau pikir kau layak? Mereka yang merundung adik perguruan saya hari ini, satu persatu. Hari ini, tidak ada satupun yang akan lolos. Baining. Itu. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Kami sombong dan angkuh. Kami buta dan bodoh. Aku tidak berniat merobek pertunangan denganmu. Itu semua. Itu semua dia. Wanita inilah yang merayuku. Zhao Qingshu, apa maksudmu? Sebelumnya jelas kau yang menempel padaku seperti penjilat. Aku bahkan mengira keluarga Xiao itu mampu. Aku tidak pernah menyangka kau hanyalah orang yang tidak berguna. Jalan, beraninya kau bicara begitu. Jika bukan karena keluarga Baimu yang menyinggung keluarga Si dan sekarang menyinggung grup Fengming, bagaimana mungkin keluarga Xiao saya terseret olehmu sampai ke titik berada dalam kondisi saat ini? Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Kau berani memukulku? Batalkan saja. Kau tidak berguna. Siapa peduli? Kau wanita, kau berani memukulku lagi. Sungguh
pertunjukan anjing menggonggong yang luar biasa. Mulai hari ini, grup Feng Ming akan menekan habis-habisan. Keluarga Xiao dan keluarga Bai, saya ingin kalian semua bangkrut. Apa? Kakak senior tertua, kau sedang menendang orang yang sedang jatuh bukan? Tentu saja, jika tidak bagaimana saya bisa membalaskan dendam adik perguruan saya. Ketua Lu, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Xiao Sayo dan grup Feng Ming Anda memiliki kontrak senilai ratusan miliar. Bukankah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Kontrak senilai ratusan miliar, itu adalah sesuatu yang saya berikan kepada adik perguruan saya. Jadi begitu rupanya. Grup Feng Ming diam-diam mendukung keluarga Xiao. Karena Bai Ning. Bai Ning, pertunangan kita masih bisa berlaku seperti biasa. Kita bisa pergi mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Atau, aku bisa menikah ke dalam grup Feng Mingmu. Itu juga bisa diterima. Jika tidak, aku bisa menjadi simpanan untukmu. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kau berhitung tepat di depan wajah saya. Kau tidak seharusnya berkata begitu. Awalnya keluarga Bai dan Xiao kita juga memiliki pertunangan. Jika kau benar-benar menikah dengannya, hari-hari bahagia akan menantimu. Keberuntungan ini saya berikan kepadamu. Apakah kau menginginkannya? Aku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menginginkan calon nyonya besar keluarga Siku? Umumkanlah. Mulai sekarang, blokir keluarga Xiao sepenuhnya. Mulai hari ini, biarkan keluarga Xiao bangkrut total. Kau tidak bisa melakukan ini. Tolong mohonkan belas kasihan untukku. Bagus sekali. Mengerti, akhirnya selesai juga. Selesai kerja dan kembali ke gunung. Apel, kembali ke gunung. Saya tadi berpikir, apa yang dikatakan guru tentang kesengsaraan Phoenix Merah? Dia tidak mencoba menipu saya kan? Dia memberitahu saya, jika saya tidak menikah dalam 7 hari, saya akan mati. Lihat, pertunangan yang saya miliki dengan Xiao Qingshu sudah dibatalkan sejak lama. Dan saya baik-baik saja. Bagaimana jika saya kembali saja ke gunung dan memasak untuk kalian? Ini, itu, adik junior. Jangan buru-buru balik ke gunung dulu. Saya akan balik tanya guru dulu. Jangan terburu-buru. Apa yang perlu ditanyakan kepada guru? Lupakan saja. Saya akan kembali sendiri dulu. Guru. Akhirnya Anda menjawab telepon. Sudah saya katakan. Tidak ada yang salah. Jangan ganggu saya. Sesuatu yang serius telah terjadi. Bai Ning memutuskan pertunangan dengan keluarga Xiao. Dia juga menebak bahwa Anda membohonginya. Dia sekarang bersiap untuk kembali ke gunung. Apa? Bai Ming akan kembali. Ya, Guru. Itu tidak boleh terjadi. Anda harus benar-benar tidak membiarkannya kembali. Benar sekali. Jika Bai Ning kembali lagi untuk memasak bagi kita, maka seluruh gunung Feng Ming kita akan hancur olehnya. Saya gurumu. Punya solusinya. Halo guru. Saya baru saja akan kembali ke Gunung Feng Ming. Mengapa Anda tiba-tiba memanggil saya? Ini. Bai Ming. Guru. Menghitung bahwa kesengsaraan Phoenix Merahmu belum berlalu. Kau masih belum bisa kembali ke gunung sekarang. Kau menipuku lagi, Tuan. Xiao Qingshu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku sudah memutuskan pertunangan dengannya. Ini sudah hari ke-7 dan tidak terjadi apa-apa padaku. Yang disebut kesengsaraan Phoenix Merah ini pasti hanya karanganmu untuk menakutiku. Bagaimana mungkin saya gurumu membohongimu? Saya gurumu telah menghitung dengan jari saya dan menemukan bahwa subjek dari kesengsaraan cintamu bukanlah Xiao Qingshu, melainkan orang lain. Hanya dengan menikah dengannya, kau bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan dan mencapai takdir yang sesungguhnya. Siapa itu? Di mana itu? Jauh di sana, tepat di depan matamu. Ingat ini.
Kau harus sore ini menikah sebelum jam 5. Jika tidak, kesengsaraan Phoenix merah ini tidak akan bisa kau tembus. Saat itu tiba, nyawamu akan dalam bahaya. Tapi, di mana aku harus mencari pasangan nikahku sekarang? Berbaliklah dan kau akan tahu. Baiklah. Saya gurumu. Masih butuh pentakil, tidak? Pergilah berkultivasi. Baiklah, saya tutup teleponnya sekarang. Pasangan nikah itu ada tepat di belakangku. Tuan, apakah ucapanmu bisa dipercaya? Nona Baining. Nona Baining. Astaga. Benar-benar ada seseorang. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi jangan katakan dulu, dengarkan aku dulu. Pria tampan, ini darurat. Apakah kau punya waktu untuk menemaniku ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan surat nikah? Apa yang Anda katakan? Apa yang kau katakan sebelumnya, saat kau melamarku? Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu berlaku. Kalau begitu, tidak ada waktu lagi. Ayo cepat urus surat nikahnya. Kita tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu. Kantor urusan sipil akan segera tutup. Kita tidak mungkin berjalan kaki ke sana, bukan? Saya beri waktu 3 menit. Segera muncul di hadapanku. Ayo pergi. Untung kita berhasil. Sebelum staf pulang kerja. Sekarang, aku akhirnya bisa. Akhirnya apa? Tidak ada. Jangan khawatir. Mulai sekarang, baik itu saya si Ting Chuan, atau keluarga si, segalanya adalah milik Anda. Nyonya Si. Mulai sekarang, mohon bimbing saya. Sudah selesai. Aku terburu-buru mendaftarkan pernikahan. Sepertinya bukan hanya demi pasangan takdir. Tapi juga karena kurasa aku sedikit menyukainya. Bagus. Mulai sekarang, tolong bimbing aku. Ketua Si.